meraih kebahagiaan dari Allah dengan cara Allah. Artinya bahagia tanpa syarat. Bahwa Allah menurunkan kebahagiaan kepada kita itu memang seperti air hujan yang lebat. Yursilis sama alaikum midrara. Seperti air hujan yang lebat. Itulah perumpamaan kebahagiaan. Kalau air hujan lebat jatuh ke bumi, karena lebatnya begitu lebat, pertanyaannya, ada nggak tempat yang tidak kena air hujan? Maka jawabnya tidak ada. Jika ada, adalah tempat yang sengaja membuat perisai, buat seng, buat beton. Maka dengan beton dan seng itu, air hujan terhalang untuk sampai ke bumi. Nah, hari ini sesungguhnya Allah ciptakan kita untuk hidup di dunia ini bukan mau bekerja keras, apalagi bekerja cerdas untuk mencari kebahagiaan, bukan. Tapi Allah menciptakan kita manusia, yaitu seperti manusia yang pertama, kakek kita Nabi Adam, untuk menjalani hidup dengan kebahagiaan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga Nabi Adam itu dalam Al-Quran dikatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu tinggal enak-enakan aja di surga. Kemudian makan sesuka hatimu. Tapi syaratnya wala taqraba hadhihi syajarah. Syaratnya, aturan hidup di surga, jangan deketi pohon ini. Artinya manusia diciptakan itu, konsep awalnya itu untuk bahagia. Nabi Adam itu jangankan minta, terbersih saja sudah wujud, namanya tinggal di surga. Dan kita ini adalah orang surga. Kita di Medan ketemu dengan Cina, padahal dia lahir di Medan. Orang menyebut dia apa? Orang Cina. Saya ini asli lahir di Sumatera, tapi orang banyak ketemu saya, Ustadz orang apa? Saya bilang orang Jawa, dan mereka mengatakan saya orang Jawa. Padahal saya itu lahir di sini. Kita ini walaupun lahir di dunia, tapi karena kita asalnya dari surga, kita ini orang surga. Dan orang surga itu jangankan minta, apa yang terbersih itu dikasih. Nah, sekarang kita ini kenapa orang berpikir harus kerja keras, kemudian harus kerja cerdas katanya, untuk mendapatkan kebahagiaan? Nggak begitu konsepnya. Orang hari ini ibu dan bapak nggak bahagia karena seperti hujan tadi, dia bukan buat menghalang. Kita ini buat perisai. Kenapa bahagia nggak datang dalam kehidupan kita? Karena ada perisai yang menutupi kebahagiaan datang. Apa itu? Perisainya adalah dosa. Pastikan yang mau ngaji tinggi, yang zikirnya sampai langit, perjalanan dakwanya sampai keliling dunia, kalau sekarang tidak bahagia, pastikan ketidakbahagiaannya itu karena dosa, melanggar aturan main hidup. Karena kalau dia tidak melanggar aturan main hidup, pasti hidupnya ajaib. Apa itu ajaib? Tidak normal. Kalau orang di luar, orang beriman, hidupnya katanya normal, ya kerja baru dapat duit. Orang beriman itu adalah orang ajaib. Orang yang tidak normal, duduk diam, rezekinya yang datang. Kenapa hari ini kita petingkraan, kata orang Jawa? Susah, lintang pukang, carut marut, nggak karu-karuan. Ya karena jawabannya kita ini membuat perisai untuk mampirnya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Saya nggak peduli kita ini siapa, tapi itu konsep Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau mau kalian kebahagiaan datang tanpa syarat, minta ampun. Karena kalau kamu nanti minta ampun, sungguh-sungguh yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Betul-betul nanti, karena hubungannya sudah baik dengan Allah, Allah akan curahkan harta yang berlimpah-limpah. Nggak lagi bahasa-bahasa kias. Dalam Al-Quran surat An-Nuh itu dicurahkan.
Hari ini kita punya dream, punya harapan, tapi harapan itu nggak kunjung tiba. Sudahlah, tobati dosa yang pernah kita lakukan. Hari ini kita sementara sudah ngaji, kita menghayal, bahkan nggak pernah berpikir bahwa dosa yang pernah lalu itu masih tersisa di sisi Allah, dan mungkin belum dihapuskan oleh Allah. Sehingga kita nggak pernah berpikir, kenapa ya hari ini harapan yang menjadi dreams itu belum Allah kasih? Kenapa ya masalah yang hari ini Allah datangkan belum ada solusi? Jawabnya satu. Seperti bagaimana ulama Syekh Hasan Basri itu, orang banyak datang kepada dia untuk meminta solusi, jawabannya satu walaupun masalahnya berbeda. Apanya? Istighfar. Istighfar. Maka nasihat pagi hari ini kan kita sudah sama-sama belajar. Kalau hari ini belum bahagia ibu, artinya jangan bahagia itu dengan syarat jika. Artinya kalau sakit, jika sembuh. Nggak punya uang, jika punya uang. Itu namanya bahagia dengan syarat. Bahagia datang kepada manusia tanpa syarat. Yang penting aturan main hidup itu dijalani. Sehingga kalau aturan main hidup dijalani, seorang nabi Allah kasih namanya mukjizat. Seorang wali Allah kasih karomah. Dan orang-orang seperti kita yang banyak dosa ini Allah kasih maunah. Kalau kita dapatkan maunah itu, orang Jawa bilang punya sabdo dadi. Ini ada orang Jawa, orang Nganjuk. Sabdo dadi. Sabdo dadi itu apa? Ngomong sak ngomong itu sudah akan jadi kenyataan. Melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berjalan dengan kaki Allah. Kan begitu dalam muntakhab itu. Itu sudah. Orang yang gak banyak bicara, hati-hati bicaranya, karena takut apa yang dibicarakan akan menjadi kenyataan. Makanya kita ini orang-orang yang ajaib sebenarnya. Apa itu ajaib? Orang di luar daripada normal. Ketika orang mengerjakan sesuatu untuk apa yang dia tinggalkan, nyari ini, nyari itu, nyari itu, kita pergi dari rumah untuk sesuatu yang bakal kita tuju. Udah paten jalan kita ini, udah pas. Tapi masalahnya kadang-kadang yang menjalani karunia besar dalam usaha dakwah ini, kok ada yang gak merasa ini usaha besar. Sehingga ada orang yang masih bersedih, sehingga ada orang yang masih susah dalam usaha ini. Maka saya katakan dalam nasihat pagi untuk saya dan kita semua, periksa kembali sholat taubat kita di hari-hari yang kita jalani. Itu diperiksa kembali. Saya yakin kita menjalankan amal sebagai pintu rezeki, tapi saya tidak yakin ibu dan bapak punya kunci pintu itu. Pintu rezeki adalah amal-amal kebaikan. Kita duha, kita ajak orang, itu pintu rezeki semua. Tapi pintu itu butuh kunci. Untuk membukanya adalah dengan mentaubati dosa-dosa kita. Maka hari ini siapapun yang dream harapannya belum Allah kabulkan, siapapun hari ini masalahnya belum Allah kasih solusi, coba nasihat pagi ini dikasih kunci. Pegang sholat taubat. Kita ambil kertas, apalagi di masa keluar kita ini. Saya selalu ngasih seminar seperti itu. Ambil kertas, renungkan dosa yang pernah kita lakukan. Yakinkah dosa itu sudah dimaafkan, diampuni Allah? Maka kita tulis dari dosa yang besar. Dosa pernah syirik, berapa kali dalam hidup ini kita lakukan, baik ucapan, perbuatan, itu ditaubati. Kalau kita bilang usolli sunat atau barok atanillahi ta'ala, itu nggak nyangkut. Bahkan kita nggak merasa pernah dosa. Sholat taubat nggak pernah merasa dosa sama Allah, sholatnya nggak kena. Tapi kalau ibu bapak coba hari ini tulis dosa yang pernah dilakukan, yang paling besar, dan itu dilakukan pertobatan dengan sholat taubat, dan lakukan seolah-olah kita itu lagi dihisab oleh Allah, lagi disidang di hadapan Allah. Maka orang yang kata Sayyidina Umar, hasabu anfusakum qabla an tuhasibu, dia mau menghisap dirinya sebelum dihisap. Orang nanti kan setelah mati, setelah menjalani beberapa alam, dia dihisap. Kalau jadi orang baik, ditempatkan orang baik di tempat surga, itu nanti. Tapi orang akan bisa merasakan surga sebelum mati. Di surga sesungguhnya adalah orang yang mau menghisap dirinya waktu hidup. Dihisap.
caranya pernah dosa besar, dicatat. Ya Allah, pernah aku dulu maki-maki mamaku, pernah aku dulu membuat nangis mamaku, atau ya Allah selama ini saya hidup nggak sadar, belum membahagiakan orang tuaku. Itu ditaubati, Pak. Karena itu pembuka kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Kemudian ya Allah, aku minta ampun ya Allah, ampuni saya, dosa saya sama orang tua, dosa saya pada orang jolimi. Usolli sunat tobat. Satu-satu ditaubatin. Nanti setelah salam, baru turunkan garis kebenaran. Apa itu garis kebenaran? Orang hari ini membuat kotak. Ya kaulah yang salah, ya kau yang salah, kau yang salah. Padahal tadi sudah kita cerita, kalau bercermin, ada cermin yang menunjukkan comeng ataupun kotoran, bukan cerminnya yang mau dibersihkan. Yang dibersihkan wajah yang punya wajah, nggak kau yang salah. Sekarang sudah ngaji, saya yang salah ya Allah, ampuni saya siap berubah. Kalau belum ini, mau ke ujung dunia sudah berdakwah, nggak mau yang aku salah itu kita, nggak akan datang kebahagiaan itu, Pak. Tapi kalau kita sudah mau, ya Allah, saya yang salah, ampuni saya siap berubah. Ini hidung, kalau ada kotoran, penciumannya terganggu. Ini mata, kalau ada kotoran, itu penglihatannya terganggu. Ini telinga, kalau ada kotoran, pendengaran terganggu. Gak percaya, suatu saat pas tidur istrinya kasih tai kucing sedikit aja di hidungnya. Itu bangun tidur, dia akan bilang, loh Pak, ini kok kamarnya bau tai kucing. Keluar dari kamar, nengok ke ruangan tamu, loh ruang tamunya pun bau tai kucing. Ke dapur, loh dapurnya pun tai kucing. Dia lalu bilang, rumah kita semuanya bau tai kucing. Pertanyaannya, rumahnya yang bau tai kucing atau hidungnya yang ketempelan tai kucing? Kan hidungnya yang ketempelan tai kucing. Kalau kita jumpa orang sana marah, jumpa sana marah, jumpa sana marah, sesungguhnya yang pemarah itu kita. Jumpa sana kau salah, jumpa sana kau salah, jumpa sana kau salah. Yang salah itu kita. Nggak ada sesuatu yang membuat kita tidak bahagia kecuali dosa kita. Dan dosa itu kalau tidak ditaubatin, itu seperti naik mobil, gasnya dipijak, rem tangannya nggak dilepas, nggak jalan. Kalau mobilnya mau jalan, rem tangannya dilepas, gasnya dipijak sedikit, nanti akan jalan. Kalau kebahagiaan mau mampir dalam kehidupan kita, lepas dosa-dosa itu. Jangan buat perisai. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lewati, ditaubati satu persatu, satu persatu. Setelah satu dosa ditaubatin, ya Allah memang kemarin itu yang saya yang salah, ampuni saya siap berubah. Sudah, siap itu lanjutkan dengan sholat hajat. Apa yang menjadi keperluan? Sakit pengen sembuh, minta. Pengen rumah, minta. Pengen hidayah, minta. Pengen negeri jauh, minta. Sudah. Bahwa Allah kasih senjata buat orang biasa itu maunah. Siapapun hubungannya yang sudah baik dengan Allah, maka dia duduk diam, rezekinya yang akan datang. Jadi magnet rezeki. Diam-diam saja, Allah yang ngantar. Kita pakai teori Imam Malik, nggak usah pakai teori Imam Syafi'i. Imam Malik bilang, ya duduk diam aja, rezekinya yang datang. Apain usaha? Imam Syafi'i bilang, enggak lah, harus usaha. Kan gitu kan. Sehingga dia keluar untuk cari upahan, metik buah apel atau buah apa gitu kan ceritanya. Balik, dapat gaji, dapat upah dari upah memetik. Kemudian dimakan, dibilang sama Imam Malik, nih tengok, karena saya keluar dari rumah buat usaha, nah sekarang rezeki Allah datangkan. Nah sekarang saya makan ya. Kemudian Imam Syafi'i memberi hadiah kepada gurunya. Apa kata gurunya Imam Malik? Nah saya nggak kerja, nggak usaha, toh datangkan rezekinya gitu. Nah hari ini kita pakai teori ini kan, bagaimana orang beriman bisa menikmati hidup, duduk diam rezeki datang. Jadilah orang yang ajaib. Apa itu yang tidak normal? Bahwa orang beriman itu diciptakan Allah untuk hidup dan menikmati hidup. Syaratnya jangan langgar aturan hidup. Apa aturan hidup? Imannya disempurnakan, amalnya dibuat seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nanti insya Allah hidup semakin dijalani, bahagianya itu akan semakin dirasa. Dan puncak-puncaknya bahagia itu ketika kematian datang.
Al mautu tuhfatul mu'min. Kematian datang itu adalah gajiannya orang beriman. Orang kerja suka dengan gajian, orang beriman suka dengan datangnya kematian. Nanti dia tersenyum, orang lain menangis. Kenapa tersenyum? Karena orang beriman itu seperti orang ngepen, senang ketemu dengan yang dipeni. Dan orang beriman itu semua ngepen sama Allah, senang kalau ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman itu kalau meninggal apa katanya? Asri'u, dicepat-cepatkan saya. Karena orang beriman itu pengen cepat ketemu dengan yang dikangeni, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja nasihat pagi. Saya punya 101 jurus dalam bagaimana menggapai kebahagiaan dari Allah dengan cara Allah. Dan satu jurus hari ini kita muzakarahkan di nasihat pagi. Siapapun kita yang duduk tidak bahagia karena keadaan yang Allah datangkan, lapangkan dada, yakinkan bahwa tidak bahagianya kita ini karena ada dosa yang belum ditobati. Maka bertobatlah dengan dosa itu, satu persatu ditobati, diistighfari. Lalu kalau ada masalah, mintalah dalam sholat hajat supaya masalahnya diselesaikan. Kalau ada istilahnya harapan, mintalah kepada Allah dalam sholat hajat agar harapannya ditunaikan. Manjur, udah ribuan orang datang dan melakukan apa yang menjadi muzakarah kita pagi hari ini. Dan mereka mengatakan 100% apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran itu yang dialami. Jangan cuma cerita ilmu iman, jangan cerita tentang pengalaman iman orang lain. Jadilah orang yang memiliki hakul yakin bahwa yang diceritakan itu adalah pengalaman iman kita sendiri. Sehingga kita semakin yakin, semakin senang sama Allah, dan semakin senang dalam beramal dan mensyiarkan amal dalam bentuk dakwah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Dan kita berharap kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.